Berjumpa lagi dengan Step Movie. Di video kedua ini, gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Kill Command yang dibuat pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang anggota militer yang melakukan misi latihan di sebuah pulau yang terpencil. Namun saat mereka berada di pulau itu, mereka justru tidak melakukan latihan militer apapun. Dan bahkan mereka bermain petak umpet dengan sebuah robot yang mengerikan. Dan gimana kisah selanjutnya dari film ini? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Film ini dimulai dengan seorang cyborg. Dia adalah seorang setengah manusia dan setengah robot yang bernama Catherine Miles. Di mana Catherine Miles ini sedang bekerja di sebuah perusahaan robot tercanggih yang bernama Highbanger Corporation. Dan Miles terlihat akan melakukan sebuah transmisi keamanan terhadap semua robot di perusahaan itu. Namun, saat itu sistem mendeteksi adanya pemrograman ulang mengenai sistem AI di salah satu robot perang yang bernama SHAR yang berada di Harbinger One Training Facility. Harbinger One Training Facility adalah sebuah tempat yang terletak di sebuah pulau terpencil dan hanya dijadikan untuk latihan khusus militer saja. Mengetahui ada masalah pada sistem AI di salah satu robot perang bernama SHAR itu, Miles diminta atasannya untuk pergi ke Harbinger One dan memperbaikinya secara manual pada robot yang terjadi masalah tersebut. Namun, sebelum pergi ke Harbinger One, Miles mendatangi anggota khusus militer untuk membantunya menemukan robot tersebut. Pasukan khusus militer yang membantu Miles itu terdiri dari Kapten Brooks, Drifter, Robinson, Cutbill, Goodwin, Hackett, dan Sam Loftus. Pada misi ini, Miles tidak memberitahu mereka untuk menemukan sebuah robot SHAR yang sedang terjadi masalah. Miles hanya memberitahu kepada mereka bahwa misi ini adalah sebuah misi latihan yang berlangsung selama 2 hari. Mereka pun akhirnya berangkat ke Harbinger One dengan menaiki sebuah pesawat. Nah, saat mereka telah memasuki wilayah Harbinger One, Miles mendeteksi bahwa komunikasi mereka telah diblokir. Hal ini membuat Miles bertanya-tanya, namun Miles tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Akhirnya, Miles hanya bisa menyalakan komunikasi lokal yang hanya bisa diakses di area Harbinger One saja. Ketika mereka sampai di Harbinger One, Miles dan tim militer itu pun memasuki sebuah fasilitas keamanan. Setelah itu mereka pun mulai memasuki hutan. Saat berada di dalam hutan, Hackett meminta pasukannya untuk berpencar, sementara Drifter diminta untuk menjaga Miles yang dari tadi keluyuran sendirian nggak tahu kemana. Di saat Miles dan Drifter sedang menelusuri area hutan, mereka dikejutkan dengan kemunculan drone buatan dari Harbinger Corporation secara tiba-tiba. Namun, Miles mendeteksi bahwa drone tersebut telah dimodifikasi. Sayangnya, belum diketahui siapa yang memodifikasinya. Kemudian, pasukan yang lainnya ternyata juga ditatangi oleh beberapa drone. Dan sepertinya drone tersebut seperti sedang mengawasi mereka. Dengan adanya hal ini, Miles pun meminta mereka agar tidak menyerang. Dan tidak lama kemudian, drone itu pun akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, anggota militer mulai melakukan misi latihan dengan menyerang robot tank mini yang menjadi objek sasarannya. Latihan tersebut dengan mudah dilakukan oleh para anggota militer itu. Sementara Miles diam-diam memisahkan diri dari rombongan. Ternyata dia bertemu dengan robot SHAR 003 yang terdeteksi terjadi masalah dengan sistem AI yang sudah dijelaskan di awal film tadi. Robot tersebut memiliki nomor kode yaitu 003. Lalu Miles mencoba mengakses datanya untuk diprogram ulang. Namun, sistem AI pada robot tersebut menolak. Kemudian, robot tersebut memberikan sekilas rekaman yang dia lihat kepada Miles. Setelah itu, robot tersebut menghilang beserta dengan drone-nya. Saat menjelang malam, mereka mendirikan sebuah tenda di atas bukit. Setelah itu, Drifter menghampiri Miles yang sedang duduk sendirian. Kemudian Drifter menanyakan kepada Miles, "Sejak kapan kau ditanam chip di leher?" Miles pun menjawab sejak dia berumur 11 tahun. Jadi, sebelum ditanam chip, Miles menderita kelumpuhan hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi manusia setengah robot. Dan sampai saat ini, Miles pun masih memakai chipnya itu. Nah, jika chipnya dicopot, maka Miles kembali menjadi lumpuh.
Pada malam hari saat Miles tertidur, dia melihat rekaman sistem AI robot SAR yang menunjukkan penampakan wajah yang sepertinya bukan manusia. Dari bentuknya terlihat seperti manusia, namun itu bukanlah seorang manusia, melainkan gambar yang seperti kalian lihat saat ini. Di sisi lain, Loftus yang sedang berjaga malam tiba-tiba didatangi oleh satu drone. Namun setelah drone tersebut pergi, tiba-tiba muncullah robot SAR 003 dan Loftus pun segera menembaknya. Suara tembakan yang ditimbulkan pun membuat semua anggota lainnya terbangun dan mereka pun segera menemui Loftus. Namun sayangnya, Loftus telah menghilang dan mereka pun memutuskan untuk mencari Loftus sampai pagi hari. Setelah mereka mencari di lokasi awal latihan, akhirnya mereka menemukan Loftus dalam keadaan sudah tak bernyawa. Dan akhirnya tiba-tiba suasana menjadi sangat chaos. Bagus meminta yang lain untuk tetap tenang. Namun saat itu juga, tiba-tiba Huck tertembak oleh sebuah objek robot IMJ latihan. Mereka pun langsung bersembunyi di balik pohon. Lalu Bagus dan Miles masih bingung kenapa robot IMJ latihan tiba-tiba menyerang mereka. Setelah serangan berhenti, Bagus, Robinson, dan yang lainnya melemparkan bom asap untuk menutupi pandangan dari robot. Kemudian, Bagus meminta yang lainnya untuk mengalihkan perhatian. Sementara dirinya diam-diam mendekati robot itu lewat samping bukit. Di saat Bagus mendekati robot itu, dia segera menembaknya. Namun, robot tersebut justru tak melakukan perlawanan dan malah memilih untuk menyerah. Hal tersebut membuat Bagus kebingungan. Sementara Goodwill yang terpisah dari rombongan, ternyata dia sedang diawasi oleh sebuah drone. Namun drone tersebut tiba-tiba pergi. Lalu datanglah robot SAR 003 dan segera mencekik Goodwill. Dan kemudian datanglah robot IMJ dan menembak Goodwill hingga mati di tempat. Di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa robot SAR 003 kemungkinan meretas di sistem robot Harbinger 1 untuk menjadikan pasukannya. Jadi robot SAR 003 bisa dikatakan dalang semua robot di Harbinger 1. Mengetahui kondisi yang tak waras, Bagus pun meminta pasukannya untuk kembali ke kamp fasilitas keamanan dan menunggu jemputan datang. Akhirnya, mereka pun menyetujui ide dari Bagus untuk kembali ke kamp fasilitas keamanan. Di dalam perjalanan mereka menemukan puluhan rusa mati tertembak. Robinson menyimpulkan bahwa robot-robot tersebut menggunakan rusa untuk dijadikan objek latihannya. Saat itu juga robot-robot IMJ kembali muncul dan langsung menyerang mereka. Serangan tersebut membuat Miles terlempar ke pohon hingga pingsan. Melihat hal itu, Bagus pun berusaha untuk menolong Miles hingga membuat dirinya terpisah dari rombongan. Menjelang malam hari, Bagus membawa Miles ke bawah jembatan kecil untuk berlindung. Kemudian, tiba-tiba saja ada drone yang menemukan mereka. Tetapi drone tersebut pergi begitu saja. Tak lama kemudian, datanglah sebuah robot SAR 003. Lalu Bagus pun bersembunyi bersama dengan Miles. Di saat robot SAR itu hampir menemukan mereka, Miles terlihat sedang terhubung dengan robot SAR itu. Tetapi keadaan Miles belum terbangun dari pingsannya. Setelah itu, robot SAR itu pun akhirnya pergi. Ketika pagi hari, Miles akhirnya tersadar dari pingsannya. Dan kemudian Bagus pun meminta Miles untuk menjelaskan kenapa semalam dia bisa melakukan penghubungan dengan robot SAR itu. Miles pun tak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Bagus. Ini orang kok lucu ya, tanyanya sama orang yang habis pingsan. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dan bergabung kembali dengan Drifter, Robinson, dan Goodwin. Namun saat mereka sudah dekat dengan kamp fasilitas keamanan, Bagus segera meminta Drifter dan yang lainnya untuk diam di tempat sambil memantau keadaan di sekitar. Sementara dirinya dan Miles akan masuk ke dalam camp terlebih dahulu untuk membukakan pintunya. Namun saat Bagus dan Miles akan membuka pintu, tiba-tiba ada drone datang dan beberapa bom asap dilemparkan oleh para robot IMP itu. Kemudian, hal itu membuat Drifter, Robinson, dan Goodwin menjadi sangat panik. Ketiganya pun segera menyusul Bagus ke dalam camp, namun sayangnya Drifter tertembak di bagian kaki. Robinson dan Goodwin segera pergi ke dalam camp, sedangkan Drifter sudah tidak mampu lagi untuk berjalan hingga akhirnya dia tertangkap oleh robot SAR 003. Lalu Miles berusaha mengendalikan robot SAR melalui sistem AI-nya, namun
Hal itu percuma karena robot SAR sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Bagus yang melihat Drifter tertangkap dan terluka parah, dia akhirnya memutuskan untuk membunuh Drifter agar dia tidak menerima siksaan dari robot SAR 003. Setelah itu, mereka yang masih hidup segera masuk ke dalam camp. Di dalam camp, Miles menjelaskan bahwa robot SAR dibuat untuk menggantikan para militer. Jadi mereka bisa belajar gerakan menyerang, bertahan dari gerakan-gerakan musuh secara mandiri. Miles juga menjelaskan bahwa robot SAR juga dibuat untuk melindungi manusia. Mendengar pernyataan dari Miles, Bagus pun tidak percaya dengan semua omong kosong itu, karena faktanya robot SAR adalah mesin pembunuh. Tapi saat itu mereka tiba-tiba melihat sebuah robot IMP sedang berusaha masuk ke camp dengan cara mengelas pintu masuk. Lalu mereka pun memutuskan untuk menelusuri semua ruangan di dalam camp untuk berlindung. Di dalam ruangan, mereka menemukan beberapa robot SAR dalam keadaan nonaktif. Mereka juga menemukan para karyawan Harbingeruan yang sudah mati terbunuh. Setelah itu Miles mencoba mengaktifkan robot SAR 001 dan kemudian mengaksesnya untuk melawan SAR 003. Namun semua itu sia-sia karena akses yang Miles lakukan ditolak oleh robot SAR 001. Intinya robot SAR ini diciptakan untuk menggantikan manusia. Setelah itu, robot SAR 001 tiba-tiba mengaktifkan robot SAR yang lain. Dan hal itu membuat Miles yang melihatnya menjadi sangat panik. Bagus pun segera membawanya pergi dari sana. Dan di saat yang bersamaan, robot-robot IMP berhasil masuk ke dalam camp. Sementara yang lain mencoba memancing para robot untuk masuk ke dalam perangkap bom. Ketika robot-robot IMP sudah masuk ke dalam perangkap, tiba-tiba sebuah bom pun meledak dan berhasil menghancurkan robot-robot IMP itu. Setelah itu, mereka pun akhirnya keluar dari camp fasilitas keamanan. Dan mereka pun menemukan gedung-gedung kosong serta banyak mayat berserakan di sana. Akhirnya Miles pun mengambil keputusan untuk kembali ke camp dan mengambil perangkat EMP yang nantinya dapat menghentikan sistem di robot SAR. Namun, jika perangkat tersebut digunakan, maka sistem AI di tubuh Miles juga akan hilang dan dia tentunya akan kembali lumpuh. Saat malam hari, Bagus, Robinson, dan Goodwin membuat rencana untuk melawan para robot-robot itu. Mereka memasang beberapa peledak di tempat yang bisa saja akan dilewati oleh para robot. Nggak cuma itu, mereka juga memasang perangkat EMP di sebuah mobil. Nah, keesokan harinya, mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan, dan para robot EMP SAR itu pun berdatangan. Robinson bertugas menyerang dari atas gedung, sementara Goodwin bertugas meledakkan bom yang sudah dipasang. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Pertempuran mereka berhasil menghancurkan sebagian robot-robot itu. Namun, karena para robot semakin dekat, mereka pun menjadi kewalahan. Robinson juga terkena beberapa tembakan, namun dia masih bisa bertahan. Bagus meminta Goodwin untuk meledakkan perangkat IMP itu. Namun, Goodwin malahan menjatuhkan remote-nya. Bagus pun memutuskan untuk mengambilnya, akan tetapi Bagus tertekan oleh serangan robot. Hingga akhirnya, Miles pun datang dan mengambil remote itu. Akhirnya, saat Miles menembak perangkat EMP itu pun langsung meledak. Hal tersebut berhasil membuat para robot mengalami konslet. Akan tetapi, Miles juga kehilangan sistem AI-nya dan membuat Miles menjadi lumpuh. Beberapa saat kemudian, robot SAR 003 kembali bangkit. Lalu, Bagus pun segera membawa Miles ke dalam gedung. Bagus selalu meletakkan Miles di lantai, sementara dirinya mencoba menahan robot SAR 003. Miles lalu mengambil Robinson yang sudah meninggal, dan ia lalu mengontrol sniper milik Robinson untuk diarahkan ke robot SAR 003. Tetapi robot SAR 003 berhasil mengalahkan Bagus. Dan kemudian robot SAR 003 menghampiri Miles untuk membunuhnya. Tetapi sniper Robinson terlebih dahulu menembak tepat di kepala robot SAR dan membuatnya hingga terjatuh. Sayangnya, robot SAR 003 kembali bangkit dan mengirimkan data miliknya ke tubuh Miles. Setelah itu, robot SAR pun benar-benar mati total.
sedangkan Miles tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah pesawat untuk menyelamatkan mereka dan para korban. Saat Bugs dan Godwin mendekati pesawat, tiba-tiba Miles bangkit dengan protokol sistem dari robot SAR 003. Dan akhirnya film pun berakhir. Buat kalian yang kepengen film favorit kalian dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you and salam movie.